Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai multimedia. Kalau minggu lalu kita membahas tentang desain grafis, yang itu menggunakan Photoshop, dan materinya tentang desain dasar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam video grafis. Sama juga pasti yang diajarin dari dasar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Kalau kalian punya versi lain, nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah, karena perbedaannya di antara versi-versi yang lain dengan versi yang paling bagus itu paling bedanya cuman pada penempatan, tata letak menu, dan lain-lain. Fungsi-fungsinya pasti tetap sama dan masih juga bisa dipakai. Nah, jika kalian sudah membuka Adobe Premiere Pro-nya, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul yang namanya Start Page atau Welcome Page. Nah, sebenarnya seperti yang udah abang bilang minggu lalu, tanpa memakai Premiere Pro pun kalian juga bisa menggunakan aplikasi editing yang lain, seperti misalnya di HP Android atau iOS. Nah, kalian bisa di situ menggunakan KineMaster, yang hampir-hampir mirip dengan Premiere Pro. Atau dari PC juga bisa menggunakan Vegas, juga bisa, atau yang lain-lain. Atau mungkin yang lagi naik-naik sekarang aplikasinya yaitu VN ya, di Android, di HP dia. Nah, pada dasarnya itu cara mengeditnya itu gampang, sederhana, nggak ada yang sulit. Nah, yang sulit itu adalah mencari ide untuk mengedit videonya, untuk menjadikan video itu bagus. Nah, seperti itu. Nah, karena ini kita mempelajari basic, maka sebaiknya kita menggunakan dari hal yang paling basic terlebih dahulu. Nah, kalau welcome page di sisi ini seperti ini bentuknya. Mungkin di versi yang ke bawah itu nggak seperti ini, tapi sama saja, pasti ada juga new project, open project, new team project, atau open team project. Nah, kalau seperti ini kita new project aja. Nah, kalau misalkan kalian itu adalah pemula atau abang pun juga pemula, nah, abang saranin untuk kalian semua itu jangan mengubah yang ada di bawah sini. Yang boleh kalian ubah itu palingan bagian dari name sama location-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah namanya gitu, misalnya apa gitu, ini abang ubah basic. Nah, ini location-nya, location project yang akan kalian pilih di mana gitu. Nah, kalau default-nya itu terletak di C-nya, di C public Premiere Pro tutorial kayak gitu. Nah, kalau kalian mau beda gitu boleh, kita tinggal browse, letak di local disk D mungkin, atau di folder-folder lain, ya terserah, itu terserah pada kalian. Kalau abang biarin aja di situ, lalu kalian tinggal klik OK. Lalu OK aja ini. Nah, jika loadingnya telah selesai, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelumnya abang jelaskan dulu di sini ada apa-apa aja tempat-tempatnya. Nah, bagian yang ini disebut dengan timeline. Bagian yang ini.
Bagian yang ini disebut dengan program. Yang ini disebut dengan source. Nah, yang ini project. Simpelnya itu source itu menampilkan video yang ada di project. Project itu adalah tempat kalian mengimport video atau foto atau musik kalian gitu. Nah, source ini untuk menampilkan dari foto atau video yang kalian import. Import itu kalian masukkan ke dalam project. Timeline ini adalah tempat kalian mengedit gitu. Apa aja yang hal kalian lakukan itu dilakukan pada timeline. Program itu untuk menampilkan semua hal yang ada di timeline. Jadi hasil jadinya itu bisa jadi di program. Terlihat pada program maksudnya. Nah, misalkan kalian bukan versi prosesi ke bawah, itu biasanya kalian harus membuat sequence terlebih dahulu. Nah, kalau yang sisi 2018 itu sudah membuat sequence secara otomatis dari video-video yang kalian punya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke tools-toolsnya di sini, di bagian tengah ini. Ini adalah tools dari Premiere Pro. Nah, yang paling atas itu namanya Selection Tools, atau bisa dengan shortcut yaitu V. Gunanya untuk memindahkan video atau foto atau audio yang kalian inputkan ke timeline atau project atau base source gitu. Biasa di timeline dia gunanya. Nah, di sini ada Track Select Forward Tool. Lalu di sini ada Ripple Edit Tool. Ripple Edit Tool ini shortcutnya itu B. Gunanya itu untuk mempercepat atau memperlambat dari video kalian yang kalian importkan ke timeline. Nah, di sini ada Razor Tool, yaitu bisa di shortcut dengan tombol C. Nah, ini gunanya sama seperti cut di Photoshop ya. Nah, di sini untuk memotong-motong foto atau video atau audio yang kalian masukkan ke timeline. Lalu di sini ada Slip Tool, lalu ada Pen Tool, sama seperti Photoshop, gunanya untuk membentuk sebuah objek. Lalu di sini ada Hand Tool, seperti namanya Hand Tool, itu untuk menggeser ke kiri, kanan, atau atas, bawah dari timeline. Lalu di sini ada juga Type Tool. Type Tool itu gunanya seperti Photoshop juga, yaitu untuk mengetik. Nah, oke. Untuk mengimport video atau foto atau audio yang kalian inginkan, itu kalian bisa klik di sini 2 kali, nanti bakalan muncul seperti ini, atau kalian langsung ke foldernya, lalu kalian drag videonya, drag and drop videonya di bagian ini juga bisa seperti itu. Tinggal drag and drop. Nah, seperti ini. Jika klik 2 kali, maka akan muncul di source, seperti yang abang bilang tadi. Source itu untuk menampilkan apa yang ada di project. Nah, mungkin seperti itu dulu materi kita yang pertama tentang Adobe Premiere Pro untuk video. Nah, nanti ke pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana cara membuat video, yaitu kita akan membuat video seperti kayak cinematic gitu. Oke.
Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di bawah sini di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.